Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zul Akbar Fitrianto dengan NPM 2125256, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Dengan mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Heri Cahyono MPDI. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan poin pertama, yaitu pengertian kompetensi. Kompetensi berasal dari kata competence, yang berarti kecakapan atau kemampuan. Jika melihat dari pengertian tersebut, maka hal ini berarti erat kaitannya dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan sebagai guru. Sehingga kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya. Kompetensi juga dapat dikatakan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Spencer and Spencer, kompetensi terdiri dari 5 karakteristik, yaitu yang pertama, motivasi adalah suatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Dan yang kedua yaitu traits. Traits adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespons sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan atau daya tahan. Dan yang ketiga yaitu self-concept. Self-concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Dan yang keempat yaitu knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu, seperti pengetahuan. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar, tapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu skill, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Kompetensi guru dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kompetensi kognitif. Kompetensi bidang kognitif artinya adalah kemampuan intelektual seseorang guru seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, serta kemampuan umum lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu kompetensi sikap atau efektif. Kompetensi sikap atau efektif artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Dan yang ketiga yaitu kompetensi psikomotorik. Kompetensi yang ketiga ini terkait dengan keterampilan jasmania seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana seorang pengajar. Baik, poin yang selanjutnya yaitu cara mendesain kompetensi. Alternatif pertama, mendesain kompetensi atau tujuan pembelajaran berdasarkan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Lazimnya ada 3 komponen yang harus dirumuskan khususnya dalam KBK, yaitu yang pertama, standar kompetensi, dan yang kedua itu kompetensi dasar, yang ketiga indikator. Standar kompetensi adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata kuliah. Sedangkan kompetensi dasar adalah jabaran dari standar kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat ditampilkan peserta didik atau dicontohkan. Dan yang selanjutnya yaitu indikator. Indikator adalah rumusan kompetensi yang lebih spesifik yang menunjukkan ciri-ciri penguasaan sesuatu kompetensi dasar atau subkompetensi. Sebuah kompetensi dasar memiliki beberapa bukti atau tanda penguasaannya. Baik, lanjut ke poin selanjutnya yaitu arti tujuan pembelajaran. Menurut
Camp and David Capell menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Sedangkan tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal atau macam tujuan pendidikan, antara lain yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, dan yang kedua yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju tangguh, cerdas kreatif, terampil berdisiplin, beretos pendidikan, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Karena itu, tujuan pendidikan Islam yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang akan melaksanakan pendidikan Islam. Poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran merupakan suatu kategorisasi tujuan pembelajaran yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Untuk dapat menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan, pemahaman taksonomi ini sangat penting untuk guru akan dapat menentukan dengan lebih jelas dan tegas apakah tujuan instruksional pengajaran yang diasuhnya lebih bersifat kognitif dan mengacu pada tingkat intelektual tertentu atau lebih bersifat efektif atau psikomotorik. Nah, jadi itulah presentasi ataupun penjelasan yang bisa saya sampaikan. Demikian, apabila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.